sini kelompok 3 akan membahas tentang beda rata 2 data kelompok. Nah, di sini kayak data dari satu kelompok sampel yang berpasangan. Namanya ada 2 pasti berpasangan. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data sebelum dengan data sesudah. Jadi ini ada perbandingan ya, data awal sama data akhir. Ya, diibaratin di sini ketika anak mau ada ujian tes awal, misalkan kita langsung praktek gitu, dapat nilai. Dan tes akhir yang tes kedua kita kasih setiap anak itu kasih coklat, terus kita tes, pasti ada perbedaannya kan dari nilai atau dari apanya, ibaratin kayak gitu ya. Langsung aja kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya bisa dibaca. Nah, siswanya ada 10 siswa. Ini tes awal ibaratin X, tes akhir ibaratin Y. Nah, ini tes awal yang gak kita kasih apa-apa. Ya, ini tes akhir yang kita kasih si anaknya, satu anak dikasih 1 coklat. Ada perbedaannya kan? Terus kita cari gain atau D ini adalah selisih dari tes awal dan tes akhir. Berarti Y dikurangi X. Nah, di pertama 65 dikurangi 50, 15. 62 dikurangi 40, 22. Ini 11, ini 25, ini 9, ini 16, ini 9, ini 15, ini 8, ini ada 13. Nah, si gain ini kita jumlahin ya. Sigma gain atau sigma selisih ratanya adalah 143. Nah, kita cari MD atau menghitung nilai rata-rata. MD-nya, rumus MD itu adalah sigma D dibagi. Nah, ini adalah jumlah siswanya. Kita lanjut tulis 143 dibagi 10, hasilnya 114,3. Nah, kita udah udah nemuin rata-ratanya. Selanjutnya kita akan cari X4 atau maaf ya, ini salah penulisan, ini XD. XD ini adalah defisit skor. Defisit skor gain terhadap rata XD. Nah, ini XD ya. Ini maaf ada salah penulisan juga. Nah, gimana sih nyari XD-nya? Kita jumlahin D dikurangi XD. Berarti 15 dikurangi 14,3. Semua selisih, nilai hasil selisih ini dikurangi rata-ratanya. Ini kita lanjut kosong. Nah, di sini kita XD-nya udah dapat semua ya. XD ini kita jelasin lagi. XD ini dapat dari D atau gain dikurangi MD. Nih, selisih tes awal dan tes akhir dikurangi
rata-ratanya. Terus kita lanjut ke ini XD kuadrat, kita langsung jumlahin aja ya. 0,7 dikuadratin hasilnya jadi 0,49. 7,7 dikuadratin jadi hasilnya 59,29. Lanjut ya, terus semuanya kita kuadratin. Nah, ini hasil dari dikuadratin, XD nya dikuadratin, kita jumlahin semuanya. Sigma XD kuadrat itu adalah hasilnya 286,10. Itu ya. Lanjut kita akan menghitung pengujian hipotesisnya. Untuk T tabelnya, sebelum pengujian hipotesis kita akan menentukan nilai T hitung dengan menggunakan rumus. Ini ya rumus untuk mencari T hitungnya. T sama dengan MD per akar sigma X kuadrat N min 1. Kita langsung masukin angkanya. Per akar 3,18. Berarti untuk T-nya sama dengan 8,02. Nah, ini untuk T hitung. Untuk T tabelnya, ini 0,05 dan nah, lanjut kita akan cari T tabel. T tabelnya bisa kita lihat di halaman 425 ya. T tabel nilai-nilai dalam distribusi. Tadi DK-nya kita dapat 9 dan tesnya adalah 5% atau 0, yang ini ya 2,26. Tulis 2,26, kita tulis 2 angka di belakang koma. Tadi itu adalah T hitungnya 8,02. Berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Maka HO nya ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara skor perolehan tes awal dengan tes akhir. Nah, seperti tadi kita ibaratin tes awalnya kita nggak kasih apa-apa pada si anak, atau ibaratnya langsung aja tes gitu. Tes akhirnya kita kasih coklat, atau bisa diibaratin kita kasih pengarahan dulu pada si anak. Pastinya ada perbedaan ya antara tes awal dan tes akhir. Dari nilai ada perbedaan pada si anak, seperti itu ya. Maka hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan adanya pengaruh model dalam pemberian coklat atau pemberian pengarahan kepada si anak sebelum tes. Seperti itu. Terima kasih.